Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu, Salam Kebajikan. Bertemu lagi bersama kami di channel Pencari Jalan Pulang. Seperti biasa, pada malam hari ini saya bakar bikin api unggun di Gria Pasulukan, Jawa Barat. Di malam hari ini saya ditemani saudara rohani saya, namanya Bang Mutan, panggilannya Bang Mutan. Nah, kita baru saja ketemu judul yang mungkin bisa dijadikan tema diskusi supaya bisa menjadi wawasan ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Nah, judulnya yang akan kita bahas pada malam ini, bedanya agama yang bermetodologi dengan yang tidak bermetodologi. Sedikit saya sampaikan bahwa dalam agama itu bukan hanya aturan, bukan hanya terdiri dari aturan-aturan. Harus ini, gak boleh ini, dilarang melakukan ini, harus melakukan itu. Sebenarnya untuk mencapai agama itu sendiri, kita harus menempuh metodologinya dulu supaya kita mencapai makom dimensi spiritual. Kalau kita hanya sebatas tahu aturan boleh ini gak boleh ini, itu hanya makom relatif, makom akal yang membolehkan gak membolehkan, tapi bukan dari yang maha mutlak, bukan dari Tuhan yang laisa kami selisai pun, bukan dari gelombang resonansi darinya, bukan. Kita karena akal yang terpaku oleh tulisan dari kitab-kitab. Berbeda dengan orang yang telah melalui metodologi dari satu agama itu, dia mencapai dimensi kerohanian, mencapai makom kemutlakan, dia mi'raj dimensi kesadarannya sampai kenal kepada sang penciptanya. Disitulah ada legacy, ada ijazah, ada pengesahan. Boleh A dan tidak boleh A, boleh B dan tidak boleh B. Seperti itu. Mungkin itu pembuka dari saya. Mungkin ada yang nanti dibahas oleh Bang Mutan. Kita sharing diskusi untuk teman-teman kita semua di penonton di sini. Mungkin nanti kita akan bahas lebih dalam lagi. Yang jelas kita coba ke Bang Mutan, gimana nih pendapat Bang Mutan terkait judul tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi dibahas yaitu tema metodologi, agama yang bermetodologi, ya, dengan agama dengan yang gak ada metodologinya. yang gak ada metodologinya. Kebanyakan Bang Teja, kalau dari segi agama yang tidak bermetodologi, ya kebanyakan agama-agama sekarang yang hanya menjalankan syariatnya saja, aturannya saja. Jadi baku ya. Ya, baku. Sesuai kitab tertulis ya, gitu. Harus gitu, kata kitab dijalani seperti itu. Tapi kan tidak, padahal tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran secara pembuktian atau secara akal yakin membuktikan, hanya menjalani saja. Jadi tafsir akalnya saja ya. Iya, betul. Terkait Al-Quran itu. Ya, tidak ada sambungannya gitu. Jadi bukan gak sampai ke Al-Quran itu, gak sampai ke Al-Quran yang kodimnya. Ya, betul. Hanya Al-Quran yang tertulisnya. Ya, yang tersurat. Ya, gitu. sedangkan yang tersurat itu berarti relatif. Ya, relatif. Kalau yang kodim, yang mutlak, Al-Quran yang kodim, yang mutlak gak akan tertulis. Nah, betul ya. Kang Teja. Tapi bisa dibaca. Nah itu yang serunya itu bisa kayak dibaca. Di Sir Tambawatun kan, Al-Quran kodim wahyu minulo yo, tanpa ditulis bisa diwoco. Bisa dibaca. Al-Quran kodim wahyu
wahyu yang mulia tanpa ditulis bisa dibaca. Al-Qur'an Qadim. Al-Qur'an Qadim. Al-Qur'an yang mutlak gitu ya. Mutlak, yang langsung dari Allah yang maha mutlak gitu. Tapi untuk menjangkau Allah yang maha mutlak itu mungkin harus ada sambungannya dahulu. Harus kita temukan dahulu mungkin sang pembawa sambungan itu gitu, sang pembawa wasilah itu. Berarti supaya kita ada sambungan kepada Allah, kita harus menemukan sambungan wasilahnya dulu. Nah, wasilahnya dulu. Cuman kan wasilah tuh yang ngaku-ngaku wasilah banyak ya. Iya betul. Banyak. Wah, ribuan itu. banyak sekali. Termasuk seperti praktek tawasul, katanya itu seperti itu kan kebanyakan orang beranggapan bahwa itulah wasilah gitu. Hanya mengirim Al-Fatihah. Padahal kita gak kena yang dikirim Al-Fatihah itu siapa gitu. Berarti nah walaupun kita bertawasul, tapi sebenarnya kita gak pernah ada sambungan dengan orang itu, gak nyambung. Gak nyambung ya, terputus gitu. Benar. Kita mau nyolokin listrik, tapi kita gak sempat ketemu sama colokannya. Benar itu. Gak muter-muter ya. Kipas angin itu gak akan muter-muter. Gak bakalan fungsi kipas anginnya. Mesti kita temukan dulu colokan yang tersambung ke sumber listrik. Betul. Logikanya seperti itu. Dan colokan yang ada di kita, di zaman kita ini ya. Iya, di zaman kita ini. Bukan zaman lampau. Bukan. Karena gak akan ketemu. Udah beda zaman. Ya, beda zaman. Ya ini diskusi ya, ngobrol santai gitu. Iya. Seperti itu. Masukan dari Bang Mutan. Benar. Jadi gini ya, kita itu kadang cara penyampaian berbeda tapi isinya itu aja. Jadi saya paham maksudnya Bang Mutan gitu. Bang Mutan paham juga maksud saya gitu kan. Karena apa ya? Karena sifatnya dalam perjalanan metodologi pengenalan Tuhan itu jalurnya itu dimensional, vertikal. Sehingga setiap orang wajib melalui itu. Wajib membuktikan. Betul. Gitu kan. Dan perjalanan-perjalanannya akan selalu sama gitu. Hanya kias-kias cangkang masalahnya yang berbeda. Gambarannya saja yang berbeda. Nah, itulah yang maksud Ahlussunnah wal Jamaah. Kita harus napak tilasnya di situ. Napak tilas di dimensi spiritual Nabi gitu. Ahlussunnah wal Jamaah itu ngikutin napak tilas perjalanan spiritual Nabi. Secara ruhani ya kan. Secara ruhaninya gitu kan. Bukan terpaku kepada jahirnya, jasmaninya bukan. Kayak misalkan pakai sorban, jenggot panjang itu bebas. Nah, tapi yang wajib, wajib nih, yang wajibnya itu napak tilas dimensi perjalanan spiritual Nabi itu wajib. Gitu. Itulah sunnah. Kalau masalah jenggot panjang itu jelas sunnah gitu. Kalau ngikutin napak tilas perjalanan spiritual Nabi itu wajib. Sangat wajib. Itu sangat wajib. Yang paling penting kan itu. Yang paling penting itu gitu kan. Karena apa yang akan kembali kepada Allah kan ruhani kita. Betul. Bukan jasmani kita. Jasmani kita walaupun ngikutin Nabi nanti tetap dikubur. Yang ada ruhani bedanya. Kita gak ada bedanya kan. Ruhani kita yang apa? Yang melanjutkan. Gitu. Jiwa kita itu bisa kenal dengan ruhani kita enggak? Gitu kan. Bagaimana supaya jiwa kita itu bisa kembali, ruhani kita itu bisa kembali, gitu kan. Seperti itu. Terkadang kan kebanyakan kalau zaman sekarang itu Kang Teja, orang-orang yang di luar itu, apalagi ya yang sekelas mungkin ahli syariat lah, ahli syariat. Mungkin mereka pandangannya pasti terhadap fisiknya dahulu. Terkadang tolak ukur seseorang itu bahwa dia sudah sorbanan, jenggotan, celana cingkrang mungkin sudah dianggapnya beragama gitu. Tolak ukurnya di sana kebanyakan gitu. Sudah sering sholat ke masjid, itu menjadi tolak ukur parameter. Parameter kealiman seseorang. Betul. Padahal yang namanya faktor batin itu gak bisa diukur ya. Betul. Contohnya kiasnya nih, ada hadis riwayat dulu Nabi Muhammad datang ke masjid ketemu sama setan kan. Betul ya. Sama Nabi ditanya, setan kamu ngapain? Iya.
saya mau menggoda orang yang lagi sholat. Ya, kata Iya, setan. iya betul. Tapi gara-gara ada orang soleh yang lagi tidur, saya takut. Akhirnya saya kabur. Iya, Nah, itu membuktikan bahwa makom iya betul. si orang tidur dengan orang yang mengerjakan Sedang sholat jasmaninya, Iya. itu ternyata yang lagi tidur jauh lebih tinggi. Betul, dimensinya lebih tinggi Dimensinya daripada lebih tinggi. orang yang sedang sholat. Ya, sehingga si iblis yang level keroco itu kabur. Iya. Karena sudah bukan lawannya bagi si iblis Betul. itu. Harus pakai yang senior iblis yang lebih senior lagi gitu kan. Akhirnya kabur. Karena dia niatnya juga menggodanya yang lagi sholat jasmani itu aja gitu kan. Nah, ternyata kan di situ secara fisik juga sudah, kalau kita meyakini hadis ya, gitu kan, balik lagi. Ini membahas terkait masalah di Islam gitu kan. Yang lebih dalam ya membahas hadisnya itu, yang lebih dalam gitu lagi gitu. Logikanya gitu. Parameternya juga sebenarnya gak bisa diukur dari seperti itu. Betul. Gitu kan. Makanya disinilah ada sekolah. Kalau kita sebut sekolah mungkin ya. Tapi kan isinya tarekat. Iya. Kalau kita sebut sekolah, ada sekolah untuk menjalankan metodologi agama supaya menaikkan kita dimensi spiritual kita. Betul. Itu bukan masalah tata cara beribadahnya, bukan gitu kan, tapi untuk menaikkan dimensi spiritual kita, dimensi kerohanian kita supaya naik. Betul. Karena kalau untuk masalah tata cara beribadah ya karena gitu-gitu aja, maksudnya ya sholat dari takbir sampai salam, misalnya seperti itu kan yang pokok-pokoknya seperti itu. Dari gitu anak kan. kecil sampai udah besar gitu-gitu aja kan. Sama aja. Gak ada bedanya. Gak ada bedanya. Makan mungkin lebih murni anak kecil. Iya, mungkin lebih murni. Kalau orang tua udah pikirannya waktu sholat ya udah kemana-mana. Udah ada jemuran, cicilan motor apa dan sebagainya gitu kan. Tapi kalau anak kecil ya mungkin seenggaknya gak aneh-aneh gitu pikirannya. Bacaannya juga lebih tulus mungkin ya gitu kan, ya bisa merasakan sendirilah. Sedangkan kalau kata Imam Ghazali kan, apa yang kau lihat dalam sholatmu itulah Tuhanmu. Jadi pada saat sholat yang diingat ternyata cicilan, ya itulah Tuhanmu gitu kan. Gak ada Allahnya. Gak ada Allahnya. Gak ada yang diingat pekerjaan, mungkin ya Tuhannya itu pekerjaan uang itu. Ya itu pekerjaan untuk menghasilkan uang. Nah, bedanya seperti itu. Dengan kita menjalani agama yang bermetodologi, yaitu ada ilmu pengenalan Tuhan, maka ibadah kita itu ada setrumnya. Betul. Gitu kan. Kita itu ada sambungan setrumnya, sehingga secara syariat kita beragama dan hakikatnya pun nyambung. Betul. Jadi pada saat sholat tuh bebas dari ancaman narakawel. Betul. Kan celakalah orang yang lalai dalam sholatnya. Dalam bab tasawuf itu, pemahaman bab tasawuf itu apa? Itu orang yang lalai dalam sholatnya. Di dalam sholatnya gak nyambung maksudnya. Intinya itu. Gak ada setrumnya kepada Allah. Gak ada hubungan dengan Allah pada dia sholat. Saat dia sholat itu dia gak ada hubungan. Yang ada dia hubungannya dengan misalkan kan ada mertua, cepat-cepat sholat misalkan ya gitu kan. Berarti hubungannya sama mertua gitu, bukan sama Tuhan. Atau semisal ingin dilihat para tetangga gitu, misalkan seorang alim atau seorang yang rajin sholat gitu kan. Atau karena ada yang malu rumahnya dekat masjid sama masjid, gak enak gitu kan, saya rumah samping masjid. Jadi sholatnya karena itu salah satu motivasinya gitu kan. Kalau dilihat persentasenya lebih besar itu gitu. Bergeraknya itu bukan karena Allah. Wajar aja bukan karena Allah, karena gak kenal sama Allahnya. Allah yang dia kenal hanya sebatas nama, hanya sebatas cerita gitu kan. Sementara kita gak mungkin, logikanya lah, saya gak mungkin patuh kepada seseorang yang saya gak tahu itu orang itu siapa. Betul. Kecuali saya tahu orang itu adalah atasan saya, bos saya, atau orang tua saya. Dia nyuruh akan saya ikutin. Tapi gak tiba-tiba ada orang gak jelas tiba-tiba nyuruh, saya pasti bertanya dulu, kamu siapa? Iya, betul. Nah seperti itu, makanya wajib sekali kita harus mengenal Allah dulu. Belajar makrifat dulu. Setelah kita kenal makrifat, baru kita beribadah menyembah. Betul. Kita menyembah kemana, tahu alamat Allahnya. Gitu kan. Seperti itu. Gak cuma sebatas ritualnya aja, berarti kan saja ya. Betul, ritual jasmaninya saja bukan, tapi Tuhan itu melihat dari yang dibalik jasmani. Nah itu betul.
Betul sekali Kang Teja. Dan memang mungkin berbagi pengalaman ya. Iya. Apabila kita dalam posisi dimensi yang lebih tinggi, kita itu tidak akan terkena gelombang dan frekuensi masalah di alam sadar. Betul. Karena kita sudah berada di alam atas sadar. Iya. Sehingga bawaannya itu tenang. Iya. Bawaannya itu Ketenangan batin. ketenangan batin yang hakiki. Iya. Kadang saya sampai bertanya-tanya, kok saya tenang ya? Iya, ya betul, Gitu. betul. Kok saya gak gusar ya? Gitu. Ada masalah segede ini, kalau saya dulu gitu, Iya. ada masalah segini, kok biasanya kan saya udah gemetaran, Iya, takut, iya. gitu kan? Gimana ini kekhawatiran yang Iya. tinggi. Nah, kalau setelah kita belajar ilmu mengenal Tuhan itu, dan kita sampai bisa menaikkan dimensi rohani kita kepada dimensi yang lebih tinggi, kita itu akan sadar, Iya. akan lebih sadar lagi bahwa kenyataan dunia itu gak nyata. Iya. Fata Morgana. Fata Morgana. kita sadar bahwa masalah ini gak nyata. Betul, Fata betul, Morgana gitu kan. Ini sepintas lalu gitu. Memang yang namanya naik dimensi itu akan naik turun. Nah, makanya kita tugasnya untuk bagaimana menjaga supaya frekuensi kita itu selalu ada di atas. Betul, betul. Gitu kan. Iya. Ada cara-caranya gitu, ada kiat-kiatnya gitu kan. Sehingga kita gak gusau dengan hari esok, gak khawatir dengan hari esok, karena kita berada di dimensi yang lebih tinggi, dan kita akan selalu sadar bahwa esok itu gak nyata. Betul. Bahkan realita esok pun bisa kita tentukan. Ya, betul, betul. Itu luar biasanya, gitu. bisa kita setting. Percaya gak percaya ya, tapi ini harus dibuktikan, gitu kan. Tapi murni niat untuk sekolah di sini, betul. Bukan ada untuk apa-apa, gak ada saksi-saktian di sini. Not Ilmu wrong. di sini betul, ilmu di sini itu murni hanya untuk menjolok rahmat dan ridhonya. Betul, betul. Ilahi anta maksudi warido kamatlobi. Nah, itu yang beratnya justru. Supaya nolnya itu gak ada ketumpangan, gak ada harapan. Ya, kalau dalam posisi adaptasi di sekolah ini misalkan kita ikutan terus-terusan, tapi kita tuh masih belum bisa menghilangkan lah. Iya. Ya memang manusiawi ya. Cuman kita diuji terus berusaha supaya bagaimana supaya kita itu nol. Iya, Gak ada muatan di sekolah ini tuh. Hanya satu muatannya. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Iya, hanya rahmat dan ridhonya yang kita harapkan. Kalau kata moyang guru kami, kata guru kami itu apa? Not belonging. Ya, betul. Jangan ada harap. Ya, gitu. Nah, mungkin sama Kang Teja, apa yang saya rasakan di sekolah ini luar biasa. Ya, yaitu ketenangan batin itu benar-benar kita rasakan, walaupun sebetulnya masalahnya gede gitu Kang Teja. Kadang kalau dulu kan kita merasa gusar, khawatir gitu kan, seakan-akan kayak terhimpit langit dan bumi gitu. Kayak yang semisal lah contoh kecil, kayak gak nginjak bumi ya. Iya, kayak gak nginjak. Contoh kecil semisal punya hutan gitu kan, gak punya uang buat bayar gitu kan, rasanya kan khawatir gitu kan. Padahal tanggal tagihan masih jauh. Ya, masih jauh gitu kan. Tapi kan pikiran udah kemana, padahal belum terjadi itu. Tapi kalau di sini kadang besok atau lusa mau santai aja. Santai aja. Bahkan telat pun sampai santai aja. Santai aja, tetap santai. Karena berlakulah kalau kata guru kami itu, urusi urusanku, betul. Maka akan aku urusi urusanmu. Nah, itu kuncinya itu gitu kan. Makanya kita asal kita sudah tahu rumusnya, algoritmanya, cepet-cepet gitu kan, kita segera selesaikan rumus itu gitu kan. Sehingga kita akan tahu sampai kita tuh merasakan tahu bahwa kalau kita diam aja nanti Tuhan marah. Iya, betul. Kita takut Tuhan marah gitu kan. Karena kita sudah tahu sesuatu, tapi kita diam. Iya. Gitu kan. Kita diam, kita gak gerak gitu. Kayak seperti inilah kita menyampaikan. Gitu kan. Percaya gak percaya kita menjaga gitu kan. Iya. Menjaga kita supaya ada senantiasa di vibrasi yang lebih tinggi, dan menjaga supaya Tuhan senantiasa ridho sama kita gitu kan. Kalau ridhonya sama kita turun, sama semesta juga turun. Gitu. Tak akan datang kiamat apabila ada orang yang masih berzikir kepada aku. Betul. Zikir itu kan ingat. Iya.
Kalau sampai ingat bisa sampai beserta, nah, gitu itu. kan. Ya. Nah itu ada makom-makom perjalanan spiritual, gak bisa diukur sama akal. Iya betul. Bahkan kita menikmati kerasanya bahagia itu kita juga gak tahu kenapa saya bahagia. Nah itu luar biasanya itu kan jadi situ. Ya benar kan? Benar. Kenapa saya bahagia? Padahal secara kehidupan dunia, Ya. katakan baru dapat masalah, tapi Ya. kok saya tenang-tenang aja, kok saya bahagia aja gitu loh. Itulah yang luar biasanya. Yang luar biasa itu. Apabila kita belajar ilmu mengenal Tuhan, semakin naik, semakin meluas Ya. ternyata, semakin halus pembelajarannya itu, dan kayaknya gak akan ada habisnya. Betul. Gitu kan, untuk menampung ilmu dari pembendaharaan Tuhan itu, gitu kan. Tapi setidaknya kita sudah belajar mengenal Tuhan pun, gitu kan. Itu satu progres yang lompatan yang sangat tinggi. Betul. Sampai dikiaskan dalam hadis itu bahwa sebanyak-banyaknya amal apabila tidak disertai ilmu mengenal Allah kan sia-sia. Gitu kan. Sedikit amal apabila disertai ilmu mengenal Allah maka itu jauh lebih bermanfaat. Betul. Berarti kan itu pondasinya, itu rumusan yang harus kita lebih teliti gitu kan. Nah disitulah pentingnya ilmu mengenal Allah. Dan ilmu mengenal Allah itu ada di dalam agama yang bermetodologi. Betul. Sebenarnya setelah kita dapat metodologi mengenal Allah, kita bahkan beragama. Agama yang ada setrumnya, bukan agama yang tafsir akal. Iya betul. Bukan hanya sebatas agama-agamaan gitu ya. Bukan gitu kan. Karena kalau tafsir akal itu akan full subjektif, merasa kita paling benar, orang lain yang salah. Padahal sudut pandang kita yang sempit. Betul. Gitu. Mungkin saya pernah yang barusan Kang Teja katakan orang lain salah, kita yang benar. Itu saya pernah kejadian di pas sebelum ke sekolah ini nih. Saya sempat saya ingin berubah gitu, mencobalah untuk sholat 5 waktu kadang ya, atau sholat Jumat gitu. Misalnya kita sudah melaksanakan sholat Jumat, pas pulang Jumatan kok gak ada yang Jumatan, hati gitu, kok gak Jumatan, kok gak sholat gitu kan. Orang yang gak Jumatan. Iya, ke orang yang gak Jumatan, kok hati kita jadi malah menilai orang lain gitu, seolah-olah oh kita ini udah bener gitu, kok orang lain salah, kok agama kayak gini gitu, nyala-nyalain orang lain. Betul. Gitu kan. Kalau kita lagi puasa, iya itu seolah-olah kita udah yang paling bener gitu. Ya dulu gitu. Nah seperti itu gitu kan. Agama yang nggak ada sambungannya kayaknya seperti itu, bukan kayaknya lagi, pasti seperti itu. Sebab kalau kita kita belajar mengenal Tuhan, kita tersambung kepada Tuhan, kita akan sadar bahwa itu gak punya hak atas orang lain. Iya. Gak punya hak menilai orang lain, gak punya. Lain ceritanya kalau kita mendapat perintah untuk segera menindaklanjuti orang tersebut. Nah, betul. Gitu. Entah kita dengan ngajak ngobrol atau entah kita apa kayak atau gimana ya, Tuhan lebih banyak misterinya ya. Yang jelas kita apabila kita bisa membaca resonansi itu, vibrasi itu, ya kita tinggal gerak saja. Gitu kan. Pasti gak akan salah. Gitu. Asal kita dalam frekuensi itu, dalam kesatuan frekuensi yang sama. Betul, gitu kan. Karena gini logikanya, salah menurut akal, tapi kata Tuhan harus seperti itu, berarti itu benar. Ya, gitu betul. Ya, benar menurut akal dan Tuhan membenar seperti itu, ya itu kebetulan saja benar sesuai gitu kan. Tapi kalau ternyata Tuhan lebih menghendaki salah, dan akal kita gak nerima itu, yang benar mana? Yang benar ya Tuhan itu, yang salah itu gitu kan. Yang salah itu yang benar. Iya gitu, makanya kita belajar di sini, belajar apa? Belajar untuk rela, untuk ridho, untuk menerima ketentuannya gitu kan. Banyak sekali misteri-misterinya yang akan terungkap. Betul. Itu sedikit demi sedikit terungkap. Dan daya loncatnya cepat, tergantung pengorbanan kita, tergantung proses adaptasi kita gitu. Kita ngikutin sistemnya enggak? Iya. Kalau kita gak ngikutin sistem ya lama, walaupun tahunan belajar di sekolah ini, gak akan paham-paham. Gak bakalan paham. Walaupun kelihatannya sekolah di sekolah ini terus-terusan, tapi dia gak berkorban, gak akan paham-paham juga gitu. Ya syaratnya dia berkorban dan itu akan setimpal dengan pengorbanannya gitu kan.
Dan yang namanya pengorbanan relatif ya, tiap orang punya batasan tersendiri dan Tuhan itu tahu. Betul. Ya, gitu ya Kang. Ya. Memang ya ini ilmunya sebenarnya ini sebenarnya ilmu omong kosong ya kalau diceritakan, karena harus dibuktikan. Ya, harus dibuktikan, harus kita membuktikan dengan diri kita sendiri Ya, gitu. jadi pengalaman empiris, Ya. hakul yakin babnya, Bukan cerita doang. Ya. Betul, bukan Ainul yakin, bro, ilmu yakin bukan. Jadi di sini sekolah ini tuh sekolah praktisi tasawuf. Iya. Kalau orang yang belajar di kampus, belajar bab tasawuf, belajar jurusan tasawuf itu akademisinya, dan makomnya berbeda dengan praktisi. Mungkin kita gak banyak dalil seperti para akademisi, Iya. tapi kita hakul yakin atas pembuktian tersebut gitu. Apabila teman-teman merupakan akademisi di bagian tasawuf, akan lebih moncer. Ya. Kalau ya tetap sih akan lebih ngabret gitu. Logikanya. Cuman nanti masalahnya pada saat adaptasi. Nah itu. Apakah dia berani nggak terjunnya? Loncat. Ya loncatnya. Maksudnya loncat gini ya. Misalkan itu di depan api. Sudah tahu kita di depan api, akal juga sudah menilai bahwa itu api, kiasnya api gitu kan. Mau nggak loncat ke api? Tiba-tiba ternyata guru nyuruhnya loncat katanya gitu kan. Tapi akal sudah jelas itu api gitu kan. Tapi kita lebih memilih ngikutin akal gitu kan, gak ngikutin gelombang itu atau perintah guru itu gitu kan. Sedangkan kalau kita sudah tahu itu gelombang dari Tuhan, walaupun kita masuk api, kalau kita beserta yang pemilik api sebenarnya akan terbakar. Betul. Kayak Nabi Ibrahim dimasukin ke api, kalau beserta yang pemilik api, pemilik segalanya ya gak jadi panas. Iya, gak mempan. Iya. Gitu. Mungkin dilihat dari orang yang di luar, mungkin ketika zaman Nabi Ibrahim mungkin Nabi Ibrahim kepanasan ya. Tapi mungkin karena Nabi Ibrahim beserta yang maha, ya pemilik api, ya bisa jadi kata Nabi Ibrahim itu dingin gitu kan. Iya. Ya dan memang terbukti ya kalau secara terbukti. Ceritanya lah. Iya, belum aku yakin sebenarnya kalau kita gak menyaksikan sendiri. Betul. Gitu kan, belum kita merasakan sendiri pada saat Nabi Ibrahim masuk ke dalam api gitu kan. Cuman itu bahwa terbukti Nabi Ibrahim dalam sejarah gitulah, dalam cerita bahwa Nabi Ibrahim itu gak terbakar. Betul. Gitu. Nah disitulah memang kadang-terkadang pelajaran hakikat itu, pelajaran tasawuf kan pelajaran hakikat kebatiniah ya. Terkadang gak masuk akal. Karena dimensinya di atas akal. Sehingga akal gak bisa mengukur. Iya betul. Gitu kan. Jadi mau gak mau harus jalani dulu, baru ilmunya datang. Nah itu. Praktek dulu baru turun ilmu. Nah itu. Gitu. Nah pada saat praktek emang leper nih, tangan tuh bergetar gitu kan. Tapi setelah dijalani, gitu. Ujung-ujungnya pokoknya. Gitu. Punya penyakit ya kalau di sekolah itu. Iya, sekolah ini punya penyakit gitu kan. Syaratnya udah dapat penyakit itu apa? Setelah kita membuktikan, setelah kita beradaptasi terjun gitu kan. Kalau misalkan gak terjun mau berapa tahun pun sekolah ini, lama di sekolah ini tetap gak akan paham-paham. Gitu kan. Gak akan paham, gak akan ngerti. Makanya di sini sama saudara-saudara itu saling menguatkan. Betul. Saling mensupport gitu kan. Saling mengingatkan bahwa ini loh rumusnya, ini loh konteksnya, ingat loh bahwa kita masuk ke sini awalnya mau tujuannya apa. Iya betul. Gitu kan, untuk mengenal Allah, untuk bisa pulang, untuk innalillahi. Iya. Gitu. Ya, untuk saling menyabarkan saudara-saudara yang sedang ada masalah ujian dan sebagainya. Betul. Ternyata ujian itu kasih sayang gitu kan. Betul, itu kasih sayang dari Tuhan. Agar kita naik kelas gitu, naik kelas, agar kita dibersihkan, naik kelas yang lebih tinggi gitu ya. Naik dimensi mi'raj. Dimensi ke kelas yang lebih tinggi. Nah, di kelas yang lebih tinggi ada ujian lagi. Nah itu. Makanya ya dibilang seru-seru tapi cenut-cenut juga sih sebenarnya. Ternyata musuhnya apa? Diri sendiri ya. Betul Kang Deda. Ternyata musuhnya diri sendiri.
kita bergulatnya bukan yang di luar diri kita, Bukan. tapi dengan diri kita sendiri. Jadi contohnya misalkan ada orang nih, ada orang nyebelin banget Iya, gitu kan. nyebelin lah gitu. Kita tuh gak boleh benci sama orangnya. Betul. Kita tuh harus tahu gitu kan, kenapa orang itu diutus kepada kita, berhadapan dengan kita. Iya. Kalau kita gak sampai sadar-sadar Iya. bahwa di baliknya dia, Betul. katakan di balik dia itu iblis gitu Iya. kan. Kalau kita gak sadar-sadar, kita akan ngelawan dia, gitu Iya. kan, ngelawan si orang itu. Makanya gak boleh benci sama dia yang nyebelin itu, gitu kan. Kita harus sadar di belakangnya siapa, oh iblis. Nah, itu udah kesadaran yang bagus. Iya. Dan kalau kita lebih sadar lagi, naik lagi kesadaran kita akan tahu bahwa di balik iblis itu Tuhan juga, Iya, gitu loh. Tuhan juga. Nah, itu kan makin meningkat kesadarannya. Kalau di kesadaran yang satu dimensi dengan orang yang nyebelin itu, berantem itu. Iya, berantem. Bakal gitu. berantem, gitu kan. Makanya kita tuh di sini senantiasa menjaga vibrasi kita, frekuensi kita, bagaimana senantiasa berada di dimensi yang lebih tinggi. Iya, betul. Gitu kan. Karena yang namanya iman naik turun ya, gitu kan. Yang jelas kita bisa karena dibisahkan. Betul. Gak ngerasa bisa. Betul. Kita harus sadar bahwa kita itu gak akan mampu apabila dimampukan. Iya, betul. Gitu. Gak boleh di sini sombong gitu. Iya. Kalau sombong ya berarti kita masih belum sadar. Betul, betul. Gitu. Mungkin itu ya. Ada lagi gak Bang Mutan yang mau disampaikan? Mungkin sekian apa dulu. kok apa boleh bebas kan di sini. Barangkali tiba-tiba terbesit yang mau disampaikan ke saudara-saudara, teman-teman di sini gitu kan, yang lagi mencari, lagi belajar. Mungkin ini bisa menjadi bahan referensi buat teman-teman. Betul. Cuman satu yang saya ingatkan, bahwa semua ilmu ini gak akan pernah bisa berlaku apabila kita tidak mempraktekannya. Betul, betul. Kalau ilmu cerita kalian ilmu teori kalian udah bulat, tapi kalian gak akan pernah menemukan titik utamanya. Iya, betul. Gitu. Kalian seperti sudah memasuki ilmu kerohanian, gitu. Iya. Padahal kalian belum menemukan tabirnya. Iya, betul. Pasti ada setitik keraguan dalam diri kalian atas keyakinan kalian. Betul. Walaupun kalian secara akal sudah 100%, tapi ada sedikit keraguan gitu kan, yang belum bisa terjelaskan. Betul. Gitu. Sehingga ya mau gak mau terjun ke dalam prakteknya. Begitu terjun ke dalam prakteknya, semua akal nol. Iya. Akal halus dilepas. Gitu, karena akal yang menghalangi nanti. Kayak gitu sih. Mungkin pengalaman ya, pengalaman. Oh, iya. Ya, semoga intinya video ini bisa bermanfaat. Amin. Bisa menjadi jolokan rahmat dan ridho Tuhan. Kita sama-sama di sini belajar. Dan sampai kapanpun akan terus belajar. Betul. Karena apa? Sangat luas sekali pembendaraan ilmu Tuhan itu, gitu kan. Kita dapat sedikit saja sudah luar biasa bersyukurnya, gitu kan. Gitu. Dan gak ada harap apapun, gitu kan ya. Karena sudah tahu itu, yang berharap ya hanya ridhonya saja ternyata intinya. Sudah, itu aja. Sudah dapat ridhonya, surganya juga dapat. Dapat itu. Masuk semua neraka pun gak terasa ada di neraka. Betul. Karena gak membakar, gitu loh. Karena neraka dunia itu menjadi karena kita praktek mutu qabla tamu tuh, mati sebelum mati, neraka yang harusnya kekal nanti terkonversi ke alam dunia. Betul. Sedangkan alam dunia yang relatif ini berlakulah hadis Nabi bahwa untuk orang beriman neraka itu hanya beberapa hari saja, karena yang kekal terkonversi kepada yang relatif. Betul, betul. Gitu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap berjuang, berusaha untuk belajar mengenal Tuhan. Kalau mau belajar di sini boleh kontak admin, tapi gak di sini juga gak apa-apa. Karena di sini kita gak butuh murid. Iya, betul. Guru gak butuh murid, tapi murid yang butuh guru, gitu kan. Itu hak teman-teman semua, bebas gitu kan. Bebas. Memilih jalan sendiri masing-masing. Karena kalau kita sudah tahu kopi yang enak, pasti kita akan tahu kopi yang gak enak. Betul, betul. Misalkan kalau kita sudah tahu roti yang asli, bolu yang asli, pas kita nyobain bolu yang palsu, pasti rasanya kurang enak. Betul. Gitu. Tentunya kita juga di sini mencari ya awalnya, gitu kan. Makanya silahkan teman-teman berusaha berjuang, karena teman-teman bisa masuk ke sini pun
bukan karena teman-teman tapi karena ridhonya. Betul, Gitu kan. Karena kehendaknya ya. Betul, karena kehendaknya. Tapi kehendak itu akan timbul juga kalau akang teman-teman berusaha dulu. Betul. Kalau diam aja gak akan. Harus berjuang dulu ya kan. Betul, berjuang dulu mencarinya. Ya. Setelah ketemu, teman-teman datang melangkah, Tuhan berlari. Nah itu. Teman-teman berlari, datang secepat kilat Tuhannya. Gitu. Mungkin segitu ya. Mohon maaf ya apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.